Kalian pikir kehidupan di Korea Selatan itu seindah dan juga seromantis yang ada di K-drama? Skip dulu deh ya fantasinya. Hari ini kita akan bongkar sisi gelap Korea Selatan yang bikin warganya sendiri aja nih pada stres berat dan juga frustasi tiap hari. Mau tau nggak ada apa aja? Hayo ke sini, yuk kita bahas. Teori sendok. Di K-drama itu, cowok CEO super tajir biasanya selalu jatuh cinta sama cewek miskin nggak sih? Nah, tapi nyatanya di Korea Selatan, dongeng itu justru nyaris mustahil. Dan itu juga bikin marah satu generasi. Anak muda Korea punya istilah Sujeo Kekemnon alias teori kelas sendok. Intinya, kamu tuh lahir bawa sendok apa dan itulah yang menentukan nasib kalian. Jadi gini, kalau kalian tuh lahir dari keluarga kaya, maka bakal disebut Kesumjeo atau sendok emas. Tapi kalau lahir dari keluarga biasa ataupun pas-pasan, lalu nih berujung kaya karena usaha sendiri, bakal dicapnya sebagai Heksujeo alias sendok tanah. Dan ini bukan candaan ya guys. Survei itu menunjukkan di mana cuma sekitar 30% orang Korea percaya anaknya bisa hidup lebih sukses daripada mereka. Ibaratnya nih, mau kerja keras segila apapun, kalau sendokmu tanah, ya tangganya udah dipotong dari atas. Nah, pertanyaannya nih, di tahun 2026, kerja keras masih bisa ngalahin sendok tempat kamu lahir, atau itu cuma penghibur di drama doang sih guys? Dan coba jujur ya, di Indonesia kita tuh beda jauh nggak sih menurut kalian? Maukah? Kalau masyarakat Indonesia suka nggak mau ke toilet umum karena bau sama kotor banget, nah warga Korea Selatan tuh sebenarnya punya toilet yang lebih bersih dan juga lebih canggih dibandingkan kita. Tapi warganya tuh ternyata suka milih untuk nahan BAB ataupun pipis di rumah aja karena toilet mereka tuh terkenal suka dipenuhi molka alias aksi merekam diam-diam pakai kamera mini gitu ya. Ih, serem banget gak sih? Mana saking canggihnya teknologi di negara mereka nih, kamera itu bener-bener kecil banget. Makanya suka nggak kelihatan dan bisa ditaruh di tempat toilet umum, ruang ganti baju, hotel, ataupun kamar mandi sekolah juga ya. Masalahnya kalau udah kerekam, biasanya nih footage-nya pun bakal dijual ke situs dewasa. Dan seperti kalian tahu, sekali udah muncul di internet, selamanya tuh bakal ada di internet kan? Di tahun 2013 sampai 2018 aja ada lebih dari 30.000 kasus molka yang dilaporkan ke polisi dan angka aslinya di lapangan pun diprediksi jauh lebih tinggi daripada itu. Bahkan saking parahnya paranoia ini, pemerintah Seoul aja sampai harus bikin tim khusus pemburu kamera tersembunyi untuk rutin merazia ribuan lokasi setiap harinya loh. Pali-pali. Kalau sering nonton drama Korea, pasti pernah dengar salah satu karakternya tuh ngomong pali-pali kan? 빨리 배워요. 빨리 진짜. 빨리 돌아와 아들. 빨리 재활. 우리도 빨리 안 내나? 빨리 통통볼 찾아야 되는데. 씻어야 된단 말이야. 빨리 와요. Nah, artinya itu guys, cepat. Tapi dari kata ajaib ini sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam loh. Yep, pali-pali bukan sekedar nyuruh orang cepetan aja, tapi udah menjadi budaya mereka kalau semuanya harus serba kilat. Mulai dari kirim makanan, koneksi internet, sampai waktu kerja di kantor mereka juga ya. Ya, sisi positifnya sih, budaya ini emang sukses bikin Korea Selatan menjadi jauh lebih maju dibandingkan negara lainnya. Tapi sisi negatifnya apa? Wah, mereka tuh jadi cepet banget stres, kena tekanan mental, dan ngerasain ketinggalan terus-terusan ya. Bahkan mau santai dikit pun, rasanya tuh udah langsung dianggap nggak kompeten nggak sih? Menyerah pada cinta. Di film, di drama, dan di buku, memang Korea Selatan tuh jago banget sih ya menjual romance yang bikin orang-orang tuh pada baper. Tapi plot twistnya ternyata anak muda di sana aslinya pada malah mogok ke pacaran loh. Bahkan sampai muncul juga nih sebutan Sampo Sedae alias generasi yang menyerah pada 3 hal, yaitu pacaran, menikah, sama punya anak. Alasannya jelas ya, karena hidup di zaman sekarang tuh biayanya nggak murah, harga rumah juga parah banget, dan punya anak terkesan memberatkan hidup mereka. Lama-kelamaan yang awalnya disebut Sampo Generation malah berubah jadi Oppo Generation yang menyerah sama 5 hal, yaitu ditambah pekerjaan dan juga rumah. Dan yang paling gelap itu adalah istilah buat mereka yang menyerah pada segalanya, bahkan pada hidup itu sendiri. Nah, yang bikin aku jadi mikir banget nih guys, kerasa nggak asing juga kan di negara kita? Gaji dengan harga rumah yang nggak sebanding, tekanan kapan nikah, burnout sama hidup juga, dimana ujung-ujungnya kita di Indonesia juga ngerasain versinya sendiri. Bos Oppa baik hati.
Tadi kita udah bahas CEO kaya raya kan? Nah, di dunia nyata, budaya kerja di Korea itu juga terkenal lumayan penuh hierarki serta kaku banget. Bahkan sampai ada istilah bernama kapchil, yaitu perilaku semena-mena yang dilakuin dari atasan ke bawahannya ya. Berdasarkan studi dari Komnas HAM Nasional Korea pada tahun 2017, ternyata lebih dari 73% pekerja di sana mengaku pernah dibully sama bos mereka sendiri loh. Salah satu kasus kapchil paling legendaris adalah insiden outrage yang dilakuin oleh petinggi Korean Air bernama Cho Hyun Min. Waktu di tahun 2014, pesawat yang udah siap lepas landas dari New York, tiba-tiba putar balik ke gate-nya. Alasannya tau nggak apa? Bos yang tadi aku sebut itu dikasih kacang macadamia dalam bungkus, bukan di piring. Serius, itu doang alasannya. Dan ini tuh bukan kasus 1-2 orang ya guys. Survei di tahun 2023 pernah menunjukkan hampir 80% orang Korea menganggap gacil ini masalah serius, di mana 1 dari 4 orang di sana tuh mengaku pernah mengalami sendiri dalam setahun terakhir. Untungnya, belum lama ini pemerintah Korea udah bikin undang-undang tegas yang menyatakan kalau bos yang ketahuan mencat ataupun memperlakukan buruk karyawannya dan ngelaporin gapchil terbukti valid, maka dia bisa terancam hukuman penjara sampai 3 tahun. Tapi pertanyaan aku nih, kalian di Indonesia pernah kena gapchil juga nggak sih sama bos teman-teman? Atau jangan-jangan kaliannya nih yang pernah nggak benar kelakuannya? Lembur penuh semangat. Kirain mah lembur-lembur sampai subuh tuh cuma dilakuin sama warga di negara berkembang aja kan? Taunya di negara maju macam Korea Selatan, banyak karyawan yang disuruh lembur sampai subuh juga loh. Bahkan menurut data Organization for Economic Cooperation and Development, rata-rata orang Korea itu ngabisin waktu sekitar 1915 jam dalam setahun cuma untuk kerja doang. Sebagai perbandingannya nih, di Amerika itu rata-ratanya 1791 jam, Prancis 1490 jam, dan Jerman itu 1349 jam loh guys. Bah, goodbye work-life balance sih itu ya. Nah, saking parahnya jam kerja di sana, sampai muncul istilah guarosa yang artinya kematian akibat kerja berlebihan. Biasanya ini dipicu sama serangan jantung mendadak atau stroke karena stres berat dan juga kurang tidur. Bahkan sempat ada wacana dari pemerintah untuk naikin batas jam kerja jadi 69 jam per minggu yang untungnya nih langsung diprotes keras sama anak-anak muda di sana. Hosik. Bayangin deh, jam 2 pagi, kamu tuh masih harus nemenin bos minum sambil pura-pura ketawa. Dan kalau kamu tuh nolak ikut, karir kamu bisa berakhir. Di Korea, budaya ini ada namanya, yaitu hosik. Ya, biasanya sih, ini tuh dimulai habis jam kerja ya. Ronde 1-nya makan plus minum soju. Ronde 2-nya lanjut karaoke. Dan kadang ada ronde ketiga, 4, sampai subuh-subuh. Dan ada aturan nggak tertulis yang ketat banget, di mana junior tuh nggak boleh minum duluan di depan senior, dan nuang minuman wajib itu pakai 2 tangan. Serta yang paling penting, gak boleh nolak minuman yang ditawarin juga. Nah, kalau kamu sering absen, bonus dan promosi tuh bisa kena imbasnya loh. Bahkan dulu ada perusahaan yang nanya kuat minum berapa botol waktu wawancara kerja loh. Yang aku bingung nih ya guys, acara nongkrong sama bos di luar jam kantor gini tuh beneran bisa nguatin tim atau diam-diam nyolong waktu pribadimu sih? Pelajar jenis. Karakter anak sekolahan di drama Korea yang pinter banget, masuk geng elit, dan lolos ke kampus seperti Seoul National ataupun Yonsei University, emang keren banget ya kelihatannya. Tapi perjuangan untuk sampai ke sana itu ternyata macam berjuang di neraka sih guys. Soalnya demi ngadepin Suneung alias ujian masuk Universitas Nasional di Korea, para siswanya tuh harus belajar gila-gilaan dari subuh sampai tengah malam dong. Nah, rata-rata survei menunjukkan kalau mereka cuma punya waktu santai kurang dari 1 jam sehari, dan tidurnya pun sekitar 5,5 jam sehari demi bisa ngejar materinya ya. Gila, masalahnya juga nih, tekanan dari orang tua tuh juga gede banget. Ya, biar anaknya semakin pintar, mereka tuh rela jor-joran bayar tempat les privat atau nyari guru privat yang udah pernah lulus dari ujian itu loh. Di tahun 2022 aja, total uang yang dihabiskan orang Korea untuk les private tuh katanya mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 29 triliun won atau hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat. Bagus sih ya kalau orang tua pengen anaknya pintar, tapi kalau berlebihan kayak begini mah bisa bikin anaknya tertekan nggak sih guys? Kesenjangan upah. Sampai sekarang ternyata masalah negara berkembang sama negara maju tuh ya mirip-mirip. Soalnya di Korea Selatan juga ada masalah kesetaraan gender di mana laki-laki lah yang paling dianggap di sana. Bahkan menurut data Organization for Economic Cooperation and Development, Korea Selatan memegang predikat terburuk untuk kesenjangan upah gender di antara negara maju lainnya loh. Bayangin deh, masa upah cewek itu rata-rata 31% lebih rendah daripada cowok, walaupun berada di posisi yang sama.
Padahal kalau ngomongin soal pendidikan, sejak tahun 2008 tuh, angka perempuan yang kuliah sebenarnya tuh udah melampaui laki-laki ya guys. Cuma waktu masuk ke dunia kerja, budaya patriarkinya ternyata tetap kental banget, sehingga karyawan wanitanya suka susah naik jabatan atau susah juga untuk minta cuti ngurusin anak. Krisis deepfake. Dan terakhir, drama Korea itu selalu pamer ya betapa majunya teknologi digital dan juga internet mereka kan. Tapi kemajuan teknologi ini sayangnya malah punya sisi yang gelap banget loh di sana. Salah satu skandal terbesar yang pernah mengguncang Korea terjadi gara-gara terungkapnya krisis deepfake loh ya teman-teman. Kejadian ini bikin publik pada marah besar karena ngelibatin anak-anak. Ya buat kalian yang nggak tahu nih, waktu itu terungkap ada jaringan Telegram rahasia yang anggotanya sampai 220.000 orang. Nah di dalam channel itu, para pelajar pria dari ratusan sekolah dan juga kampus pada nge-upload foto teman sekelas ataupun guru perempuan mereka sendiri. Terus foto-foto biasa itu diubah lah pakai teknologi AI untuk jadi konten gak benar tanpa izin. Ngeri banget kan? Ya, walaupun tinggal di negara yang semuanya tuh serba maju, tetap banyak red flag-nya juga sih ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.